Aduh, masa sih kita tidak terima saudara-saudara kita yang walaupun mereka punya beda orientasi seksual, masa sih kita tidak terima dengan saudara-saudara kita yang skeptik, mereka yang ateis. Ya sudahlah, welcome semua kita terima. Dan inilah gerakan yang terjadi seperti itu. Kristen progresif ini apa? Mereka ini sebenarnya bukan gerakan baru dan mereka hanya memungut sampah-sampah. Kenapa? Ajaran-ajaran yang mereka ambil itu adalah ajaran-ajaran sesat yang sudah dinyatakan dan sudah di blacklist oleh gereja. Shalom, selamat pagi menjelang siang saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali hari ini kembali bisa berkumpul dan mungkin bisa saya nyanyikan libur telah usai ya, sudah kembali bersekolah ya anak-anak remaja sudah sekolah lagi loh ya. Jadi dengan kesempatan ini juga saya menyambut teman-teman mungkin yang lama berlibur di luar kota dan juga sekalian buat anak-anak remaja yang dari luar kota datang ke Makassar secara khusus untuk bersekolah. Secara khusus juga di Sekolah Sion, welcome. Untuk orang tua juga yang dari luar kota mengantar anaknya untuk bersekolah di Sion ataupun di kota Makassar. Senang sekali bertemu dengan Anda saudara pada siang hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dan khususnya dalam 2 minggu ini kita akan belajar tentang Kristen progresif ya. Mungkin kita merasa ini kok sudah terlambat sekali ya bahas tentang ini, tapi nggak apa-apa saudara ya. Ini juga sebagai satu awasan bagi kita bagaimana sebenarnya gereja Tuhan tidak bisa kita ini berleha-leha atau santai-santai atau mungkin kita merasa nyaman saja dengan keadaan ini, tapi kita tahu bahwa serangan-serangan dari berbagai macam penjuru itu menyerang kekristenan. Nah saudara, saya mengawali dengan sebuah kisah yang boleh dibantu slide-nya. Kisah yang mungkin waktu itu viral ya beberapa bulan yang lalu. Saudara pernah atau mungkin membaca cerita ini? Ya, Fat Cat, bukan kucing gemuk ya. Ku punya kucing gemuk. Bukan itu saudara ya. Ini cerita tentang gamer dari China yang bunuh diri karena putus cinta. Ya, jadi dia lompat di jembatan yang di kota Chongqing dan itu di Tiongkok karena dia putus cinta setelah akhirnya hubungan dengan sang kekasih selama 2 tahun mereka berpacaran putus ya. Jadi sebenarnya nama aslinya nih Pang Mao, usia 21 tahun, muda sekali ya. Dan pacarnya itu bernama Tan Su. Nah apa yang menjadi viral atau yang menjadi heboh, nah berdasarkan dari cerita Cece-nya ya, Cece dari Fat Cat ini dia dikasih julukan Fat Cat ya, dia seorang gamer. Nah Cece dari Fat Cat ini menceritakan bahwa adiknya ini atau si Fat Cat ini, Pang Mao ini begitu mencintai sang kekasih sehingga dia itu rela hidup hemat demi sang kekasih ya. Jadi dia itu makan irit sekali. Sebenarnya dia sangat suka dengan McD. Tapi karena dia pakai uangnya itu untuk kasih kekasihnya, jadi dia nggak pakai uangnya. Jadi dia itu punya penghasilan saudaranya, jadi dia bekerja katanya 15 jam dalam 1 hari untuk mendapatkan uang, lalu uang itu dia pakai untuk kirimkan ke kekasihnya. Sehingga dia sendiri berusaha hidup irit, ya memaksakan diri hidup sehemat mungkin. Bahkan mungkin dia menahan dari keinginannya untuk makan McD, makanan kesukaannya. Nah saudara, ketika dalam perjalanan cintanya akhirnya putus. Dan akhirnya karena dia broken heart, akhirnya dia bunuh diri. Nah kira-kira kurang lebih itu saudara ya ceritanya. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika netizen, ya ini warga net ini membaca dan kemudian bereaksi. Nah saudara biasanya ternyata netizen di Tiongkok kurang lebih sama jadi dengan orang Indonesia ya. Jadi mereka akhirnya menghakimi, cari itu akunnya si Tan Su. Lalu di akunnya itu dia serang gitu ya. Netizen itu marah dan memaksa Tan Su untuk mengembalikan uang yang selama ini dia sudah ambil dari kekasihnya. Ya hubungannya baik-baik saja, hubungannya ya biasalah ya putus nyambung kayak internet di rumah kita. Ya biasalah kalau hubungan gitu. Tapi masa sih gara-gara begitu kau putusin, sudah mau mempersiapkan diri untuk pernikahan kau putusin. Lalu kau ambil semua uangnya. Jadi saudara, netizen itu menekan pacar dari si Fat Cat ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu, ternyata untuk menunjukkan simpati, ternyata para orang-orang itu memberikan bunga ya, bunga kemudian bawa paket-paket McD ke jembatan itu, tempat dia bunuh diri. Nah saudara bisa lihat di foto itu ya, sampai segitunya ya hari yang sangat kelam untuk para pejuang cinta itu katanya. Ya begitulah kira-kira saudara, itu kehebohan yang terjadi pada saat itu. Tapi saudara yang menarik adalah
terjadi plot twist. Nah, ini paling suka nih kalau cerita tuh ada plot twistnya. Ya, ada kejutan. Apa kejutannya? Ternyata ceritanya tidak seperti itu. Hah, ya gitu kah? Iya, saya saudara waktu baca berita ini kadang saya sampai pikirin kok orang bodoh sekali, sampai dibahas entah secara psikologi, kenapa orang bunuh diri, karena putus cinta segala macam. Ternyata ceritanya tidak seperti itu. Nah saudara, dalam cerita ini adalah si Cece ya. Cece yang menceritakan tadi itu mengajukan tuntutan kepada Tansu untuk mengembalikan uang adiknya. Lalu apa yang dia lakukan adalah ternyata Cece-nya ini ambil handphone adiknya, Fat Cat itu yang bunuh diri itu. Lalu dia capture dan dia mengedit riwayat chat adiknya dengan pacarnya. Dan dia menciptakan sebuah cerita seolah-olah si pacar ini atau Tansu ini meminta uang kepada adiknya. Nah saudara, ketika dalam penyelidikan polisi ternyata menemukan bahwa hubungan mereka ini sebenarnya baik-baik saja. Cerita yang beredar selama ini adalah sang pacar ini atau Fat Cat ini memberikan uang karena pacarnya itu punya toko bunga gitu ya. Tapi ketika dalam penyelidikan ditemukan bahwa mereka memang punya usaha bersama. Mereka punya tabungan bersama, buka investasi bersama. Tetapi diubah sedemikian rupa sama Cece-nya supaya seolah-olah yang salah itu Tansu atau pacar dari adiknya. Nah saudara, akhirnya singkat cerita ditemukan bahwa yang sebenarnya mau mengakhiri hubungan itu adalah Fat Cat-nya, ya, si Fat Cat ini yang laki-laki. Dan tidak tahu kenapa akhirnya dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, akhirnya saudara, dalam kesimpulan polisi dia mengatakan bahwa sebenarnya Tansu ini tidak melakukan penipuan. Malahan sang Cece inilah yang mengambil kesempatan. Kenapa saudara? Karena dari cerita atau kisah adiknya itu followernya naik. Ya, jadi 2 juta. Weh, saudara, kalau seorang yang main di sosmed itu follower tuh 2 juta, besar sekali. Kemudian dia menjadi terkenal. Dia bisa memainkan drama dengan menangis-nangis ketika menceritakan tentang adiknya. Dan akhirnya, saudara, netizen, bagaimana netizen? Setelah dapat cerita ini, kita bilang apa? Tertipu kita. Ya, tertipu. Dan inilah netizen. Kita mudah sekali menerima sebuah cerita tanpa mengetahui apakah itu benar atau tidak. Nah saudara, kenapa saya ceritakan ini? Sebenarnya sambungan dari minggu lalu. Welcome to dunia tipu-tipu. Inilah dunia kita. Saudara, dalam sehari saja, coba hitung ya. Ketika kita scroll dan scroll. Berapa banyak informasi yang kita dapat dalam 1 hari saja? Bisa jadi itu puluhan. Dari tips-tips bagaimana menurunkan berat badan, ya, tips kesehatan, informasi pendidikan, informasi parenting. Ini semua yang masuk di feed saya saudara ya. Informasi apa lagi? Mungkin bola kalau bapak-bapak, informasi tentang pekerjaan. Bahkan sampai info-info yang nyeleneh, ya, yang gak penting. Saudara, berapa hari yang lalu saya baca lagi. Saudara tahu ada buku yang namanya judulnya Meow? Tahu isi bukunya itu saudara? Isi bukunya adalah 1 kata saja, meow. Ya, jadi meow, saudara bisa nanti googling ya, buku meow. Meow dengan segala macam, jadi daftar isinya meow, ada meow. Saudara jadi ingat ya, meow. Itu semua jadi terlintas tuh pikiran saya. Saudara, bahkan yang nyeleneh pun seperti itu masuk dalam informasi kita. Dan kita serap semua itu. Nah saudara, tidak terkecuali ajaran sesat. Tidak terkecuali pengajaran-pengajaran yang sepertinya baru. Nah saudara dikasih Tuhan, hari ini ketika kita bicara tentang Kristen progresif ya, sebenarnya itu menjadi viral karena pernyataan atau kalimat dari seorang yang saya katakan seorang pastor, walaupun sebenarnya gara-gara ini akhirnya dia mengundurkan diri jadi pastor ya. Dalam 2 buah podcast, saudara perhatikan kalimatnya ini kalimat yang membuat orang Kristen jadi gelisah. Dia katakan begini, kita semua ini anak Tuhan Yesus. Saudara, saya tahu saudara pun pasti mengikuti kabar ini. Lalu dia sebutkan sebuah nama atau seorang, dia juga adalah anak Tuhan Yesus. Dari perspektif Kristen, kita melihat bahwa Tuhan itu sebagai Bapa yang baik.
Gua tidak yakin bahwa Tuhan yang gua sembah itu adalah Tuhan yang membiarkan seorang yang baik, yang mulia masuk neraka hanya karena dia tidak percaya Tuhan Yesus. Gue tidak percaya dia itu setidak adil dan setega itu katanya ya. Gue percaya Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Nah, mulai itu orang Kristen kerasa kerusuh. Nah, saudara, dalam podcast yang lain, nah disinilah keluar kata Kristen progresif. Dia katakan begini, Kristen progresif itu mengerti dan melihat bahwa Alkitab itu ada sebenarnya bertabrakan. Tidak semuanya menjadi satu patokan yang dipakai Tuhan setiap waktu. Artinya kita melihat bahwa buku itu mungkin diinspirasikan oleh Tuhan, tetapi ditulis oleh manusia. Dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga. Jadi kunci surga itu bukan di dalam Alkitab, tapi bisa ditafsirkan secara progresif, ya, diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau tidak, benar seperti itu atau tidak. Saudara, waktu dengar kalimat begini, saudara sebagai orang Kristen menyala ndak alarmnya? Ten gitu ya. Ini sesat. Saudara menyala ndak alarm saudara? Kalau menyala, sensibilitas saudara masih bagus. Tapi kalau tidak, saudara hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waktu bicara tentang ajaran sesat, sebenarnya memang adalah tanggung jawab gereja. Sesuai dengan komitmen gereja untuk selalu mau mengajarkan pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan jelas sekali harapan kami, jemaat Tuhan, buka hati kita, buka telinga kita kepada pengajaran yang benar. Pengajaran yang sehat. Jadi bicara tentang doktrin, bicara tentang pengajaran ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk majelis, bukan hanya untuk guru sekolah minggu, tapi untuk semua orang Kristen. Kenapa? Supaya kita berpegang kepada pengajaran yang benar dan yang sehat. Dan hari ini saudara, kita akan mulai bersama-sama. Siap saudara ya? Nah saudara, hari ini secara khusus saya tidak membahas tentang bagaimana jawaban terhadap pengajaran Kristen progresif ini. Itu akan dijawab oleh penginjil Roni minggu depan. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana sejarah munculnya Kristen progresif. Nah saudara, kalau bicara sejarah, saya agak garu-garu kepala saudara ya. Aduh, sejarah lagi. Tapi saudara, kita perlu tahu sejarah, khususnya sejarah gereja. Nah saudara, kalau kita melihat sejarah gereja, munculnya Kristen progresif ini bukanlah sebuah gerakan baru. Bukan. Karena memang tidak ada yang baru di dunia ini. Dari sejak zaman gereja mula-mula, zaman para rasul, zaman para bapak gereja, mereka tuh sudah berperang melawan bidat. Mereka tuh sudah berperang melawan ajaran-ajaran sesat yang berusaha menyelewengkan kekristenan dari pengajaran yang benar. Nah saudara, perhatikan bahwa hal yang pertama dan hal yang utama yang diserang oleh para bidat, dan ini saudara perhatikannya, ini adalah ciri khas utama para bidat. Apa itu? Apa yang dia serang? Yaitu kristologi. Pengajaran tentang Yesus. Mulai dari apa? Duinatur. Apa itu duinatur saudara? Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah manusia. Ini dua. Kalau waktu zaman gereja mula-mula yang diserang apa? Yesus adalah Tuhan tapi dia bukan manusia. Dia adalah Tuhan saja. Sekarang terbalik ya. Yang lebih banyak orang serang atau banyak orang percaya Yesus itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Jadi ini, yang pertama diserang pasti tentang Yesus Kristus, baru merembet ke Allah Tritunggal, ke pengajaran tentang Roh Kudus, pengajaran tentang gereja. Udah, kamu enggak usah bergereja, yang penting hatimu saja, yang penting motivasimu, yang penting hidupmu baik, kamu enggak perlu bergereja. Lalu bahas lagi tentang doktrin akhir zaman, kapan Yesus datang, ditebak-tebaklah angkanya. Nah saudara, merembet kemana-mana. Tetapi yang utama kita melihat adalah Yesus Kristus. Itu yang paling diserang. Jadi saudara, isi ajaran Kristen progresif sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hanya jadi heboh, jadi viral karena memang sekarang kita hidup dalam dunia sosmed. Penyebaran informasi dengan begitu cepat, lalu ditambahi bumbu masako, bumbu roiko, dibawa tambah apa, wah semua jadi heboh saudara ya. Akhirnya jadi ramai. Tapi saudara, sekarang kita lihat ya, sudah tidak kedengaran lagi. Betul? Jadi heboh, terus itu hilang lagi. Nah saudara, tapi gak apa-apa, kita akan melihat bersama-sama. Saudara, sebenarnya kalau kita melihat sejarah gereja, kita akan menemukan begitu banyak ajaran-ajaran yang sudah dinyatakan sesat oleh gereja. Banyak sekali.
Nah kemudian kurang lebih isi pengajarannya itu mirip-mirip. Nah mungkin analoginya begini saudara. Saudara tiba-tiba didatangi teman saudara, kau lihat ada orang bule naik becak makan pisang epek. Lihat kok, saudara lihat itu apa? Krik, krik, krik gitu ya. Apa? Biasa Ji, gitulah kira-kira ya. Kau enggak pernah lihat kah? Kau baru tahu kah? Biasanya sudah dari tahun ke tahun itu memang begitu. Orang bule naik becak makan pisang epek. Biasa sekali Ji. Saudara harusnya reaksi kita ketika kita mendengar pengajaran-pengajaran yang seperti ini, yang melenceng dari Alkitab, kita bilang apa? Biasa Mi. Banyak itu pengajaran kayak begitu. Banyak. Tetapi saudara, yang menjadi perhatian adalah begini. Faktanya sejarah gereja menunjukkan bahwa setiap generasi umat Kristen itu memang mempunyai doktrin-doktrin palsu. Gerakan-gerakan yang menyimpang. Dan begitu banyak bermunculan serigala yang berbulu domba di dalam aliran kekristenan. Nah saudara hati-hati sekali. Nah saudara saya mengajak saudara melihat. Ini adalah Bapak Gereja yang masih awal sekali ya, yaitu Ignatius dari Antioquia. Dia ini adalah murid dari Rasul Yohanes. Ya saudara, saya berharap saudara tidak asing ya dengan nama-nama ini. Ignatius, jangan taunya Ignatius, kemudian Agustinus itu hanya sebagai nama guruku waktu SMP, nama guruku waktu SMA. Enggak saudara ya, ini adalah nama bapak-bapak gereja ya. Ignatius dari Antioquia. Pada saat itu dia menghadapi ajaran gnostik. Apa itu? Tidak percaya kepada Allah, menyangkal keselamatan melalui Yesus. Dan dia tuliskan begini, mereka pengajar sesat mencampurkan Yesus Kristus dengan racun mereka sendiri dengan mengucapkan hal-hal yang tidak patut dipuji, seperti orang yang memasukkan obat maut ke dalam anggur manis yang diminum oleh orang yang tidak tahu apa-apa dengan rakus, dengan kenikmatan fatal yang menyebabkan kematiannya sendiri. Saudara, dia gambarkannya apa? Racun. Yes, saudara, sebenarnya kita sudah familiar dengan teguran-teguran seperti ini di zaman sekarang. Begitu banyak upaya orang-orang yang mau menyelewengkan pengajaran kekristenan. Saudara, kita melangkah lebih jauh lagi, yaitu satu gerakan yang bernama, ini kalau disebutkan ya, Menikin. Sekte Menikin di abad yang ketiga Masehi. Apa yang dia tawarkan? Dia tawarkan keselamatan melalui pengetahuan tentang spiritual. Lalu mereka itu mengaku Yesus Kristus, oke, percaya Yesus Kristus. Tapi masalahnya mereka menganggap bahwa pendiri mereka yang bernama Meni, itu adalah roh kebenaran yang Yesus janjikan. Itulah pendirinya. Dan itu sudah datang. Lalu mereka menggunakan kitab suci untuk mendukung doktrin mereka. Saudara, biasalah. Kalau pengajar sesat itu pakai Alkitab, yes, pakai Alkitab. Tapi untuk apa? Untuk menyelewengkan kebenaran yang sejati. Untuk mendukung pengajaran mereka. Nah saudara, seorang yang bernama Agustinus, ini juga harus tahu saudara nama ini ya. Agustinus yang sangat dikenal khususnya oleh umat Katolik, mereka menganggap dia adalah orang suci, Saint Augustine. Nah saudara, Agustinus pada saat itu begitu tertarik dengan ajaran Menikin ini. Kenapa? Karena dengan ajaran ini seolah-olah memberikan izin bagi dia yang saat itu sedang sekolah teologi, tapi bisa tidur dengan pacarnya. Enak toh? Tidak ada larangan. Memberi izin. Kalau selama ini yang diajarkan oleh mamanya adalah seorang Kristen yang taat, diajarin nggak boleh, itu berzina. Wah sudah, itu ajaran ortodoks, itu ajaran lama. Sekarang ini ada ajaran yang baru, memberikan satu kegerakan yang baru, wahyu baru ya. Ajaran Yesus tidak lengkap, ini yang lebih bagus, ini yang lebih berkembang, melampaui apa yang diwahyukan di dalam kitab suci. Tetapi saudara, syukur dalam anugerah Tuhan, Agustinus ketika belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus berbicara dalam hatinya, dia bertobat. Nah saudara, seorang yang bernama Faustus, itu dia menuliskan sebuah semacam artikel lah, yang mendukung, ini pendukung besarnya Menikin. Dan ketika dia menuliskan itu dan dia menyebarkan ajarannya, Agustinus yang sudah bertobat pada saat itu, dia menuliskan sebuah buku bagaimana menjawab
pengajaran dari Fausus ini. Dia tuliskan satu kalimat yang bagus sekali, dia bilang begini saudara. Engkau harus mengatakan dengan jelas bahwa engkau tidak percaya Injil Yesus Kristus. Sebab mempercayai apa yang kau kehendaki dan tidak mempercayai apa yang kau kehendaki, berarti kau mempercayai dirimu sendiri, bukan kepada Injil. Jadi artinya apa? Kamu gak bisa setengah-setengah deh. Kau pilih-pilih ayat Alkitab yang lebih sesuai dengan maumu. Sebenarnya engkau tidak percaya kepada Injil. Engkau percaya kepada dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sebenarnya kita bisa lihat di sini? Agustinus menekankan bahwa kekristenan itu tidaklah progresif, atau progresif itu berkembang ya, maju. Seperti yang kau pahami hai para bidat. Kekristenan progresif atau yang benar-benar progresif itu dalam pemahaman apa? Seperti ini. Saudara minggu depan ya lebih jelaskan. Wahyu Allah itu dinyatakan secara progresif. Pertama-tama ketika Tuhan menyatakan diri kepada manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Situ belum jelas Allah Tritunggal. Tapi saudara perhatikan bahwa Alkitab secara bertahap, tahun demi tahun, kemudian dalam jangka waktu yang cukup panjang, baru kita bisa mengerti rangkaian dari seluruh maksud Allah ini dalam kitab suci. Dan penggenapannya adalah Yesus Kristus. Kita mengenal Allah Tritunggal saat Yesus datang. Ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dan dia memperkenalkan Bapa, dia memperkenalkan dirinya, dan dia memperkenalkan Roh Kudus. Baru kita mengerti. Saudara, itu maksudnya wahyu secara progresif. Ya, bertahap. Lalu selesai. Nah, bukan dalam arti bahwa sekarang kita bisa tafsirkan semau kita, berkembang dengan semau kita, menurut penafsiran kita masing-masing. Saudara, tidak. Ini adalah kesalahan yang fatal. Jadi saudara, hati-hati dengan gerakan-gerakan yang mengaku Kristen. Nah ini bahaya ini ya. Mereka mengaku Kristen. Lalu mereka menafsirkan ulang Alkitab, menilai kembali doktrin-doktrin sejarah atau yang selama ini kita pegang, mendefinisikan ulang prinsip-prinsip kekristenan. Mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi masalahnya mereka membuat orang Kristen bingung. Menyesatkan banyak anak-anak Tuhan dengan gambaran, pandangan yang seolah-olah memberikan janji yang lebih baik daripada apa yang selama ini saudara percayai. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran-pengajaran sesat seperti ini terus berkembang dengan berbagai macam rupa, memikat, menyesatkan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran sejati. Itulah sebabnya saudara, karena pengajaran sesat itu banyak rupa, yang perlu kita lebih banyak tahu itu apa saudara? Pengajaran yang asli. Saudara, saya ingat sekali saya pernah ceritakan ini waktu masih ibadah di SMA ya, tentang uang asli dan uang palsu. Betul ya kalau saudara masih ingat. Zaman dulu belum ada money detector, belum. Jadi orang menghabiskan waktu, khususnya mereka yang kerja di bank itu dengan apa? Belajar, dia kenali baik-baik apa? Uang palsu atau asli? Uang asli. Supaya dengan mengenal baik uang asli, dia bisa mendeteksi uang palsu. Sekarang saudara, bahkan uang palsu pun dibawa money detector, itu bisa ada ya, ada dia punya sinar cahayanya, tapi tetap beda, tetap lain. Kita bisa ngeh bagaimana kalau kita kenal uang asli. Kenapa saudara bisa ngeh, bisa sadar ini ajaran sesat? Kenapa saudara? Karena saudara kenal ajaran yang asli. Ajaran yang benar. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mendorong saudara dan saya untuk terus menerus untuk belajar tentang kebenaran. Nah saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwa satu gerakan yang sangat masif berkembang di dalam kekristenan itu namanya liberalisme. Saudara pendengar kalimat itu? Ajaran itu, gerakan kebebasan, liberalisme Kristen. Dan inilah menjadi salah satu akar dari Kristen progresif. Saudara lihat ya runtutannya itu. Jadi dari mulai melawan tentang kekristenan, berusaha menafsirkan ulang Alkitab, menyangkali ketuhanan Yesus. Jadi mereka menolak semua yang selama ini mereka terima. Pengajaran-pengajaran ortodoks. Jadi Alkitab sebagai firman Tuhan di-reject. Yesus adalah Tuhan, di-reject. Keselamatan hanya melalui Yesus, bukan melalui perbuatan baik, di-reject. Jadi lagunya di-reject aja itu ya. Jadi semuanya dia reject. Semua yang selama ini dia pelajari itu dia reject. Dia tolak.
Bagaimana? Buat pengajaran yang baru. Tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Itu pemahaman mereka. Semuanya relatif. Semuanya tergantung pemahamanmu. Apa yang kau anggap benar, belum tentu dianggap benar. Bagi saya yang benar, mungkin bagi kau tidak benar. Bagi kau benar, bagi saya mungkin tidak benar. Jadi okelah, kita anggap masing-masing pemahaman kita benar. Nah inilah relatif. Tidak ada yang mutlak. Nah salah satu contohnya saudara, keselamatan di dalam Yesus itu berlaku di segala zaman, di segala tempat. Ini namanya metanarasi Alkitab ya. Jadi Yesus Kristus menyelamatkan manusia di segala zaman, di segala tempat. Bukan hanya zaman dia datang, bukan hanya zaman waktu bangsa Israel, tapi sampai sekarang, sampai akan datang di seluruh dunia. Tapi bagi orang Kristen progresif, dia tolak. Itu hanya zaman Alkitab. Sekarang beda, progresif ya, maju kita sekarang. Dan ini bahaya sekali saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika anak-anak muda di Amerika di abad yang ke-21 dan mereka mendapatkan gerakan ini ya, gerakan liberalisme ini dan juga termasuk Kristen progresif, itu mereka sangat happy. Kenapa? Karena ada satu semangat tidak mau tunduk kepada otoritas. Tidak mau tunduk kepada otoritas Alkitab, tidak mau tunduk kepada kebenaran-kebenaran mutlak, tidak mau tunduk kepada gereja. Mereka memahami bahwa keselamatan bukan hanya melalui Yesus, bisa melalui yang lain. Mereka tidak percaya akan adanya neraka, masa Tuhan yang begitu baik menghukum manusia di neraka. Dan mereka anggap inilah satu bentuk gerakan baru. Yang selama ini kita percaya itu penindasan. Itu ketidakadilan. Nah itulah sebabnya mereka sangat open dengan kaum LGBT. Mereka sangat open dengan tindakan aborsi untuk mendukung para wanita. Mereka sangat open dengan hal yang seperti itu. Kenapa? Kalau ikut Alkitab itu penindasan. Itu ketidakadilan. Aduh masa sih kita tidak terima saudara-saudara kita yang walaupun mereka punya beda orientasi seksual. Masa sih kita tidak terima dengan saudara-saudara kita yang skeptik, mereka yang ateis. Ya sudahlah, welcome semua kita terima. Dan inilah gerakan yang terjadi seperti itu. Menarik saudara ya? Menarik sekali. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau bisa saya simpulkan, Kristen progresif ini apa? Mereka ini sebenarnya bukan gerakan baru dan mereka hanya memungut sampah-sampah. Kenapa? Ajaran-ajaran yang mereka ambil itu adalah ajaran-ajaran sesat yang sudah dinyatakan dan sudah di blacklist oleh gereja. Tapi mereka ambil ini, gabung-gabung semua, lalu didaur ulang. Ini sama seperti apa? Kita lihat barang yang sudah tidak laku, barang yang sudah dipakai, barang yang sudah mau dibuang, ambil semua, sayang ya sudah, didaur ulang, diganti kemasannya, dibikin ulang, lalu dijual lagi. Nah itulah Kristen progresif. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan bahwa mereka ini menolak kebenaran. Mereka tidak percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Mereka sangat menekankan kasih. Ambil comot. Hukum terutama ya, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia. Tapi mereka ambil, mereka pakai, tapi mereka lepaskan dari konteksnya. Apa sebenarnya Yesus bicara tentang hukum kasih? Oh, kasih itu adalah romantic love. Oh, kasih itu adalah social love. Kita terima semuanya. Oh, kasih itu adalah cultural love. Mereka tidak bicara tentang theological love. Bukan bicara tentang kasih, saudara. Jadi jangan pernah terkecoh dengan ajaran-ajaran yang pakai ayat Alkitab. Bahkan mereka bisa pakai ayat Alkitab dan mereka bisa menyebut diri Kristen. Tetapi sebenarnya mereka adalah bidat. Mereka bisa pakai kata-kata yang sama, Kristen juga, tapi mereka punya makna yang sama sekali berbeda dengan apa yang dimaksud dalam firman Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana pikiran-pikiran dari Kristen progresif itu? Ini secara cepat saja ya. Saya tidak menjelaskannya satu persatu saudara. Saudara bisa googling, saudara bisa baca. Apa yang menjadi pokok pikirannya? Satu, mereka sangat menekankan teladan hidup Yesus. Tapi bukan perkataannya, bukan pengajarannya. Yesus itu hanya sebagai teladan moral. Dia bukan Tuhan. Dia bukan pribadi yang disembah. Yang kedua, mereka itu menunjukkan belas kasihan yang sangat radikal, melawan ketidakadilan, menjunjung tinggi anugerah. Wow, saudara bahayanya apa? Atas nama kasih, atas nama keadilan, mereka terima bahkan hal-hal yang berdosa.
Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka menciptakan komunitas yang inklusif. Apa itu? Terima semua orang. Mari semua kaum skeptik, mari semua kaum agnostik, mari semua orang-orang ateis, mari semua yang punya orientasi seksual yang berbeda, mari semua ayo masuk di sini. Engkau tidak harus menjadi Kristen, Tuhan terima engkau. Cilaka sekali saudara ya. Yang keempat, mereka menjunjung tinggi pikiran, hati yang terbuka dengan menolak kebenaran yang mutlak. Dan yang terakhir, mereka sangat memelihara lingkungan dan seluruh ciptaan. Nah saudara, ini pokok-pokok pikiran, saya tidak panjang di sini saudara. Tapi mari perhatikan apa yang mereka katakan tentang kekristenan. Ya, mereka menolak dosa asal. Penebusan Yesus itu hanya teladan. Orang yang mau berkorban bagi orang lain. Dan mereka sangat menekankan keadilan sosial. Jadi sangat menekankan perbuatan, moral. Yang kedua, mereka menyatakan penebusan itu sebagai pelecehan anak. Wah, masa sih Bapak mau mengorbankan anaknya, dipermalukan begitu. Nah, kemudian mereka juga membedakan Yesus dengan Tuhan yang dalam PL. Tuhannya PL itu kejam, sadis, sedikit-sedikit angkat pedangmu, bunuh. Ya di PB lebih baik, sarungkan pedangmu. Ya jangan terjadi keributan. Beda ya. Kemudian yang keempat, mereka menekankan kebangkitan hanya sebagai metafora, gambaran. Dan bukan fakta sejarah. Saudara masih ingat Pendeta Irwan Hidayat kalau tidak salah ya. Pernah cerita majelis di satu tempat yang mengundang dia. Dan mengatakan bahwa sebenarnya kebangkitan Yesus itu hanya semangatnya. Bukan fakta sejarah. Nah ini saudara yang mereka pahami. Dan yang kelima, mereka meyakini Alkitab pada dasarnya buku manusia. Saudara perhatikan, poin-poin ini sudah jelas sekali ini bukan Kristen. Tapi mereka pakai nama Kristen. Dan ini bukan progresif, ini tidak progresif tapi regresif. Nah ini temanya ya, apa itu regresif? Mundur. Dan sebenarnya ini bukan hanya sekedar regresif tapi rebel, pemberontakan. Ini ada rejection, penolakan terhadap otoritas Allah dan otoritas firman Tuhan. Nah saudara, sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Saudara, sebenarnya kita tidak perlu terkejut dengan semua ini. Karena apa? Sejak awal ketika perjanjian baru ditulis, ajaran sesat itu sudah masuk dalam gereja seperti yang saya katakan tadi. Nah saudara, apa yang Yesus katakan tentang hal ini? Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 15. Kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus tidak hanya menubuatkan tentang adanya ajaran palsu, tapi Yesus memberitahukan bahwa ajaran palsu itu muncul dari orang-orang yang mengaku Kristen. Dari orang-orang yang mengaku dari kawanan domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala berbulu domba. Jadi mereka berpenampilan seperti domba, mungkin berjalan seperti domba, sama-sama mengembek tapi belakangnya aum gitu ya. Saudara, inilah yang Yesus katakan. Mereka bukan domba, tapi mereka adalah predator yang sedang memangsa domba-domba. Nah saudara, bagaimana sikap kita? Paling tidak sebenarnya ada 3 reaksi yang umum terjadi terhadap bidat. Yang pertama jelas, kita menentang dengan lantang. Wah saudara, bagus ya rimanya ini ya. Menentang dengan lantang. Nah saudara, kita bisa melihat bahwa ketika rame Kristen progresif ini, muncullah ya banyak podcast, masuk di khotbah, orang buat tulisan-tulisan. Jadi orang Kristen itu bereaksi ya, melalui tulisan, melalui channel, baik di YouTube, baik di konten-konten IG ataupun TikTok, macam-macam saudara. Dan itu jelas mengatakan itu bidat. Dan itu satu hal yang bagus sebenarnya saudara ya. Orang-orang Kristen kita jadi banyak belajar. Ya banyak belajar, oh ya ini salah. Yang mana yang benar, ini yang benar. Jadi kita lebih mengenal yang mana yang benar dibandingkan apa yang salah. Jadi kita semakin belajar. Nah saudara, tapi yang kedua, ternyata ada juga yang membela bidat. Dan menuduh, atau dia menuduh balik orang yang menentang. Aduh jangan menghakimi. Aduh kalian ini orang Kristen yang jahat. Aduh jangan mengganggu orang yang diurapi Tuhan gitu ya. Aduh gara-gara kalian dia mundur loh jadi pendeta, di mana kasihmu? Saudara, mengatakan ajaran sesat itu sesat bukanlah bentuk tidak mengasihi. Dan hanya orang yang sama-sama sesat yang membela ajaran sesat. Betul?
Hanya orang yang sama-sama sesat yang membela ajaran sesat. Saudara, Tuhan Yesus itu berulang kali memperingati tentang bahaya-bahaya ajaran sesat. Di ayat yang lain, Matius 18 ayat 6 sampai 7. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kalau ada penyesat, Yesus bilang apa? Lebih baik ikat batu kilangan. Saudara tahu batu kilangan ya, yang buat giling menghaluskan gandum, itu diikat. Dan saudara bisa bayangkan beratnya. Jadi bukan kasih dia batu aki atau ikatkan dengan batu nisan, bukan saudara. Batu kilangan berat lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Musnahkan ya, kalau bisa dikatakan begitu. Keras sekali. Para rasul juga mengatakan itu dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ini Rasul Paulus. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Wah, keras sekali ya. Anatema, terkutuklah dia. Wah, saudara, Paulus tidak main-main. Paulus tidak mengasihi. Paulus itu hanya sekedar, Paulus itu bicara kasar. Ini gak main-main saudara ya, terkutuklah dia. Nah satu lagi saudara, ini dikatakan oleh Rasul Petrus. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, saudara perhatikan, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Binasa. Jadi Yesus bilang ikat batu kilangan, tenggelamkan dalam laut. Paulus bilang terkutuklah dia. Petrus bilang itu kebinasaan. Ini peringatannya semua keras saudara ya. Keras sekali. Peringatan yang tidak main-main. Dia mengutuk para pengajar sesat. Jadi mereka tidak tanya, mereka itu kodamnya apa? Enggak saudara ya. Atau mereka nyanyi ya, kamu agak lain ya, agak lain kamu ya. Enggak, mereka kutuk. Ini enggak main-main. Kutuk. Nah saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, kita harus menentang dengan lantang, bukan membela pengajar sesat itu. Dan yang ketiga, reaksi yang mungkin lebih banyak. Saudara ingat tadi yang ketiga apa? Masa bodoh. Nah saudara, untuk yang masa bodoh, saya hanya mau mengatakan begini. Orang-orang Kristen yang memiliki sikap masa bodoh ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena tidak memiliki sensibilitas yang tinggi terhadap penyesatan. Semuanya diiyain aja, ya istilahnya gitu. Oh semua sama Ji, kita terima saja. Semua baik-baik, baiknya semua ajarannya. Oh benar, oh ya betul benar. Yang saya juga percaya benar, yang kau percaya juga benar. What? Oh yang penting saya ini percaya Tuhan Yesus saja. Untuk soal-soal pengajaran, doktrin, biar itu urusannya hamba Tuhan. Biar itu urusannya majelis. Biar itu urusannya guru-guru saja. Ya saya yang penting saya taat, saya rajin beribadah. Saudara saya tidak berharap ini ada di dalam jemaat GKK. Ya, kalau ada saudara harus bertobat. Saudara tidak bisa cuek. Saudara tidak bisa peduli. Kenapa saudara? Jika kita tidak aware, saudara kita tidak akan tahu. Saudara tidak akan sadar jika saudara telah terseret di dalam penyesatan. Dan akhirnya saudara telah percaya kepada Yesus yang lain. Kepada Injil yang lain. Dan akhirnya berujung kepada kebinasaan. Dan ini saudara menyangkut kepada anak-anak saudara juga. Ini pada orang tua. Saudara bagaimana saudara peka terhadap ajaran sesat kalau saudara tidak tahu yang asli. Dan bagaimana saudara bisa menuntun anak-anak kita kepada yang benar. Jangan sampai tersesat jikalau kita tidak tahu apa yang asli. Jikalau kita cuek. Saudara tidak boleh kita cuek. Beberapa ajaran sesat mungkin gampang terdeteksi. Waktu bilang Yesus itu bukan Tuhan, kita langsung warning ya.
Ini sesat ini. Waktu dikatakan, oh keselamatan bukan hanya dalam Yesus, boleh melalui perbuatan baik. Oh ya, kita tahu ini sesat. Tapi saudara, yang paling bahaya adalah pengajaran sesat yang tidak terdeteksi. Dan saudara tahu, itu banyak masuk dalam mimbar gereja. Saya baru-baru buka di Instagram Reels. Seorang pastor dan mengatakan dia begini ya, kurang lebih kalimatnya saya parafrasekan begini. Saudara, tahukah saudara yang memegang hidup saudara itu siapa? Saudara sendiri. Wow. Kekuatan terbesar dalam hidup saudara itu apa? Atau siapa? Diri saudara sendiri. Silakan nggak saudara ini? Dan itu dalam mimbar gereja. Ngeri sekali saudara. Jadi pengajaran sesat yang tidak terdeteksi ini itu lebih bahaya saudara. Bahkan ada satu ajaran sesat yang dari Korea, saya lupa namanya ya karena terlalu susah saudara ya. Dia masuknya lewat apa? PA. Ayo ikut PA. Dan disitulah masuk. Wah, dia perhatikan sekali, dia jemput, dia anterin, dia perhatikan, dia masukkan semua. Dan akhirnya terjebaklah di sana. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati, hati-hati. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan berita ya, maksudnya baca di Instagram tentang seorang, ini sebenarnya bukan influencer, tapi dia menjadi viral karena dia menyebarkan ceritanya dan mungkin orang repost berulang-ulang. Dan sebenarnya dia sudah meninggal saudara. Yaitu apa? Kenapa dia viral? Karena dia kena penyakit ini saudara. Saudara pernah dengar penyakit ini? Melanoma, kanker kulit. Ya. Dan saudara, yang menjadi perhatian bagi saya, dan disitulah saya tersentak ya. Ini penyakit yang mungkin tidak pernah saya tahu. Saya juga baru dengar pada saat itu, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Lalu kemudian saya scroll dan cari ceritanya. Dan lalu dia ceritakan begini, itu awalnya bagaimana? Ada seperti bercak tai lalat ya di pipinya. Saya lupa kiri atau kanan, anggaplah kanan ya. Seperti tai lalat muncul. Ya, dia berusaha tutupi dan akhirnya dia sudah mengambil tindakan laser. Berusaha menghilangkan tai lalat itu. Tapi muncul lagi saudara. Dan dia tidak sadari. Kapan dia sadar? Waktu mulai muncul gejala-gejala sakitnya ya. Nah saudara, ketika saudara coba baca tentang kanker ini adalah kanker yang jarang terjadi, tapi berbahaya sekali. Dan kenapa berbahaya? Karena awal atau gejala awalnya ini sering disepelekan. Siapa yang ngeh tai lalat bisa jadi kanker? Enggak kan? Orang enggak ngeh, orang enggak sadar. Tetapi berbahaya sekali ketika muncul hanya seperti tai lalat, tapi terjadi perubahan yang tidak normal. Dan ketika kemudian berkembang, akhirnya menjadi stadium 1, menjadi stadium 4, dikatakan gitu ya. Kanker ini akhirnya menyerang organ-organ tubuh seperti itu saudara ya. Bisa menyerang otak, menyerang paru-paru, kelenjar getah bening, hati, dan sampai akhirnya meninggal. Saudara, apa yang saya mau cerita dari hal ini? Saudara, kita tidak boleh menganggap sepele terhadap ketidakpedulian kita atau kelesuan rohani kita. Tidak boleh, saudara. Kita tidak boleh menganggap masa bodoh dengan kekeringan rohani kita. Kenapa? Karena secara perlahan tapi pasti kondisi itu akan menarik saudara dan saya menjauhkan diri dari Tuhan. Kita tidak peduli dengan hal-hal rohani, tidak peduli dengan pertumbuhan rohani kita. Ya sudahlah, saya yang penting datang ke gereja untuk bicara tentang saya mau lebih kenal Yesus, saya mau lebih tahu tentang ajarannya, saya mau bertumbuh lebih dalam lagi. Ya sudah, itu urusannya mereka yang pintar-pintar saja atau hamba Tuhan. Saya yang penting jadi orang Kristen saja. Yang penting saya datang ke gereja saja. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Sudah, itu cukup saja. Saudara, tidak bisa. Tidak bisa. Karena akan seperti kanker tadi itu. Pelan-pelan, tidak kelihatan, tapi sangat berbahaya. Nah saudara, seseorang tidak menjadi murtad tiba-tiba. Begitu dengar ajaran baru, wah langsung dia ikut. Murtad, langsung tinggalkan Tuhan. Tidak. Seseorang tidak menjadi murtad secara tiba-tiba, tetapi melalui satu proses yang panjang. Terus menerus dia dengar pengajaran yang salah, dia terus menerus membiarkan dirinya dalam kesesatan, dia terus menerus mendengarkan pengajaran yang mungkin baru, yang selama ini dia tidak pernah dengar, yang diajarkan dalam Alkitab. Ini kok baru ya, ini kok lebih menarik ya, lalu kemudian tertarik, lalu kemudian merasa ini lebih bebas, ini saya lebih bisa mengaktualisasi diri, bebas dari otoritas Alkitab, bebas dari apa yang selama ini saya ajarkan, dan akhirnya lama-kelamaan
dia tinggalkan Tuhan Yesus. Jadi seseorang tidak akan bermurtad tiba-tiba. Dia akan membiarkan dirinya mungkin dengan banyak pertanyaan, membiarkan dirinya dengan keraguan, tidak mencari teman, rekan seiman, saudara seiman mungkin bertanya, mendoakan dia mungkin merasa bimbang, tidak mencari kebenaran di tempat yang tepat. Lalu akhirnya berusaha mencari kebenaran dengan logikanya sendiri, apa yang lebih cocok dengan dia lebih mau ikut itu, dan akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Dan seseorang tidak menjadi murtad tiba-tiba, mungkin saja dia mengalami kekecewaan yang panjang, membiarkan dirinya menenggelamkan dirinya ke dalam kekecewaan, kecewa kepada saudara seiman, kecewa sama orang Kristen, kecewa sama gereja, kecewa sama Tuhan, menutup diri terhadap penghiburan firman Tuhan, dan akhirnya meninggalkan gereja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara mungkin mengalami hal-hal seperti ini, kabar baik datang kepada saudara. Bahwa kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada satupun kita ini adalah orang benar. Keberdosaan kita membuat kita berusaha mencari hal-hal di luar Kristus. Cari ajaran yang cocok dengan selera kita, cari kehidupan yang lebih cocok dengan sudut pandang kita, cari kepuasan melalui hal-hal yang sementara. Dan akhirnya sebenarnya apa, saudara? Saya bisa mengatakan ini saya kutip dari penulis Tim Keller, saya parafrasekan ulang, dia bilang begini. Semua pencarian ini sebenarnya membuktikan atau memberitahukan bahwa sebenarnya kita merindukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada di dalam dunia ini. Dan tidak akan pernah kita dapatkan dalam dunia ini. Dulu pernah ada, dulu. Kapan? Saat Allah dan manusia berada di space yang sama. Di Taman Eden. Tapi sekarang itu hilang karena dosa. Dan sesuatu itu adalah hanya di dalam Allah Tritunggal. Kita sedang cari sesuatu yang tidak ada dalam dunia ini. Hanya ada dalam Yesus. Saudara, itulah sebabnya Injil kasih karunia itu adalah berita yang paling indah. Yang harusnya menawan hati kita. Bahwa Allah yang begitu besar kasihnya telah mengaruniakan putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan engkau dan saya. Allah yang dalam kasihnya telah dijadikan dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Dan itulah kasih karunia. Saudara, Allah telah memberi bagian yang terbaik, yang terbesar pada dirinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan engkau dan saya. Kenapa mau tukar Dia? Kenapa mau gantikan Dia? Kenapa mau mencari hal-hal di luar Dia? Saudara, apa yang membuat kita tidak tertarik kepada pengajaran sesat ataupun hal-hal yang duniawi? Sebenarnya hanya satu. Ketika hatimu sudah tertarik dan terikat kepada keindahan Injil, kepada keindahan kasih karunia, maka hal-hal yang lain itu mungkin bisa menarik, mungkin bisa sedikit membuat kita terpesona, tapi tidak akan pernah menggantikan Kristus. Kenapa? Karena keindahan Injil itu melebihi keindahan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Sekarang pertanyaan yang paling penting adalah, saudara, apakah hatimu terikat oleh keindahan Injil itu? Keindahan Kristus yang menyelamatkanmu, mengasihimu lebih dari apapun dan memberikan kau kepuasan sejati di dalam dunia ini.